in kuntum iyyahu ta'budun. Wa khabaru inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Hukmuha sunnatun muakkadatun walau limun faridin wa yukrahu tarkuha wa tusannu jama'atan wa fil masjidi wa indaqa. Bab salat gerhana. Babu salatil kusufaini, bab salat dua gerhana. Al-kusufu lisyamsi wal khusufu lil qamari. Salat kusuf itu gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Ada juga yang mengatakan dua-duanya namanya salat kusuf gitu. Tapi ada juga yang memisah kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Al-aslu, dasar asalnya, fiha, dalam salat gerhana, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi dalil salat kusuf ini ada dalam Al-Quran, Pak. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dalil pertama. Surah Fussilat ayat 37. La tasjudu, janganlah kalian sujud. Janganlah kalian menyembah lisyamsi, kepada matahari. Berarti mengarah ke agama lain ini, Pak. Sindiran bahwa matahari itu bukanlah Tuhan. Karena ada dulu orang yang menyembah matahari, dibantah oleh Allah. La tasjudu, jangan kalian sujud lil qamar, lil syamsi, kepada matahari. Karena ada orang yang mempertuhankan matahari. Wala lil qamari, dan jangan kalian sujud kepada bulan. Karena ada orang yang menyembah bulan, mempertuhankan bulan. Wasjudu, dan sujudlah kalian lillahi, kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum, jikalau benar-benar kalian tadi, iyyahu ta'budun, kepada Allah menyembah. Kalau kalian benar-benar menyembah Allah, maka jangan menyembah matahari. Nah, jadi dulu sudah ada orang-orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan gitu. Ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Pak. Tapi dalam hadis begini, ini hadisnya. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani, keduanya itu tanda kekuasaan Allah. Min ayatillah, dari diantara dari tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah. Bayangkanlah, Pak, setiap hari, setiap malam tak pernah bertabrakan antara bulan dengan matahari. Dan tidak ada yang bisa mengatur. Makhluk manapun tidak ada yang bisa mengatur kecuali malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur matahari dan bulan. Kan aneh. Ini menunjukkan keagungan Allah, bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk. Tak pernah rusak, Pak. Tetap waktunya terang-terang dia.
Dan di situ menunjukkan ada rahasia. Apa rahasianya? Kalau Bapak orang laut pasti paham. Kalau bulan itu bulan purnama 15, pasti air pasang itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Apa hubungannya air pasang dengan bulan, kan begitu? Tapi di situ Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Kalau tanggal 15, tanggal 14, 15 bulan purnama itu pasang air sore dan subuh. Dan pasangnya itu dalam, Pak. Tapi kalau di atas tanggal 20, 25 sudah ke atas, itu pasang timpang, Pak. Apa ada timpang? Pasangnya jam 2 subuh dalam, tapi yang siang kecil airnya. Kok Ustaz paham begitu? Iya Pak, saya hafal karena dulu waktu sekolah pakai sampan. Kalau sudah tahu tanggal sekian, senang hati, kenapa? Sebab dayung sampan tak susah-susah. Karena orang tua bersawah, sekolah di darat jauh. Jadi kita sekolah selama berladang bersawah pakai sampan. Jadi di situ hafal. Kalau di atas tanggal 25 pasti subuh air tuh deras. Karena habis pasang dalam. Tapi pasang sorenya jam 2 sore, pasangnya kecil. Di situ Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Secara akal tak ada hubungan bulan dengan air pasang, tapi di situ ada tanda-tanda. Layan kasifani, kedua-duanya bulan dan matahari tadi tidak menjadi gerhana, Pak. Limauti ahadin, karena matinya seseorang, walali hayati, bukan karena lahirnya seseorang. Ini hadis ini ada wurudul hadis, Pak. Sebab hadis ini Nabi ucapkan ada. Ketika wafat putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, itu terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari pas wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, timbullah ucapan manusia ketika itu, luar biasa ya. Wafatnya putra Rasulullah, matahari pun seperti itu. Tetapi Nabi bantah, inilah bantahan Nabi tadi. Gerhana itu bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Nabi membantah ucapan orang-orang yang kagum terhadap perubahan matahari ketika wafatnya Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bantah itu. Kalau sekarang langsung viral, Pak. Langsung viral gitu. Fa idza raaitum dzalika, apabila kalian melihat demikian itu gerhana, fasallu, maka salatlah kalian, wada'u, dan berdoalah kalian, hatta yankashifa ma bikum, sampai tersingkap apa yang ada pada kalian. Artinya sampai gerhana matahari, gerhana bulan itu hilang. Jadi sholat gerhana itu pas ketika terjadi gerhana, Pak. Jangan habis gerhana baru sholat. Terbalik itu namanya. Nah, jadi pas gerhana itu sholat. Gerhana bulan, ketika terjadi gerhana bulan sholat. Terjadi gerhana matahari juga sholat. Nah, ini disunnahkan. Hukmuha, hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan, Pak. Walau limun faridin, walaupun sendiri. Wa yukrahu tarku, dan makruh meninggalkannya. Wa tusanu jama'atan, dan disunahkan berjamaah. Wa fil masjid, dan dalam masjid. Wa indhaqa, walaupun bersempit-sempitan. Jadi sholat gerhana ini dianjurkan dalam masjid, beda dengan sholat Id.
walaupun sendiri nggak apa-apa. Jadi gerhana itu sholatnya hukumnya sunnah muakkad walaupun orangnya sendiri. Kemudian waktu sholat tadi itu mulai berubahnya matahari dan bulan tadi sampai hilang. Sampai selesai gerhana itu. Itu waktunya. Kemudian kaifiyatu sholatiha, cara sholat gerhana. Ini ada berbeda sedikit, Pak. Laha salasu kaifiyatin, sholat gerhana itu mempunyai 3 cara. Al-ula yang pertama, antusalla rok'ataini ka sunnati subhi min ghairi tatwilin. Cara sholat gerhana yang pertama, sholat 2 rakaat seperti sunnahnya sholat subuh, Pak. Seperti sunnahnya sholat subuh. Min ghairi tatwilin, tanpa panjang-panjang, tanpa lama-lama. Surahnya yang pendek-pendek saja. Sholatnya sama dengan sholat qobliyah subuh gitu. Atsaniyatu, tata cara yang kedua, antusalla rok'ataini min ghairi tatwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rok'atin. Salatnya 2 rakaat tanpa panjang-panjang, ini kesukaan kita. Bi ziyadati ruku'in wa qiyamin, dengan menambah rokok dan berdiri fi kulli rok'ah, setiap 1 rakaat. Berarti Fatihahnya bacanya 2 kali. Rukuknya 2 kali. Paham Pak ya? Jadi gini. Waladhdallin. Amin rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegak lagi. Baca Fatihah lagi. Nah, jadi rukuknya dalam 1 rakaat 2 kali. Fatihahnya juga 2 kali. Itu tata cara yang kedua. Wa fayakunu fi kulli rak'atin qiyamani qira'atani wa ruku'ani. Setiap 1 rakaat tadi 2 Fatihah, 2 berdiri dan 2 rukuk. Berarti rukuknya dalam 2 rakaat ada 4. Ada 4. Ini tata cara sholat gerhana yang kedua. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi kulli qiyamin, dan wajib membaca surah Al-Fatihah setiap berdiri tadi. Ini tata cara sholat yang kedua, sholat gerhana. Ini yang kita lakukan apabila terjadi gerhana. Di sini pernah Pak sholat gerhana. Nah, jadi memang sholat gerhana itu bulan ataupun matahari sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. As-salisatu, tata cara yang ketiga. Wahiyal akmal, dan dialah yang paling sempurna. Bagaimana caranya? Antusalla rok'ataini ka kaifiyatis tsaniyah. Salatnya 2 rakaat, tata caranya sama dengan salat yang kedua tadi. Setiap rukuk, setiap rakaat 2 bacaan, 2 rukuk dan 2 tegak, kan begitu. Walakin akan tetapi ma'atatwili fil qiyamati bil qiraah wa tatwil bil ruku'at was sajadat bitasbih. Akan tetapi sholatnya lama Pak. Baca tasbihnya yang 3:15 dirubah gitu. Dibikin lama gitu. Yang surah Al-Fatihah habis Fatihah baca Al-Kafirun, baca Al-Baqarah. Soalnya lama. Ini kalau dah biasa tempat itu sholatnya lama-lama. Tapi kalau nggak biasa jangan lama-lama Pak. Bingung makmum nanti. Warruku'i wasajadat bitasbih. Bacaannya diperbanyak. Banyak dalam sholat gerhana tadi. Ini yang ketiga. Tata cara sama dengan yang kedua, akan tetapi bacaannya lebih panjang-panjang.
panjang. Ini disunahkan. Kalau yang sempurna tadi Pak, rakaat pertama bertegak yang pertama itu surah Al-Baqarah sampai habis. Habis. Yang kedua Ali Imran, berapa juz itu Pak? Kenapa? Sebab gerhananya lama. Gerhananya lah. Kan waktunya tadi mulai berubahnya matahari sampai hilang lama. 3 jam ya, 3 jam sholatnya. Yang kedua surah An-Nisa, yang keempat surah Al-Maidah. Ini yang sempurna Pak. Yang sempurna. Tapi kalau tak mampu, yang mana yang mampu saja. Jadi jadi permasalahan tata cara sholatnya seperti sholat biasa qobliyah itu boleh. Tapi yang bagus sesuai aturan fikih, sholatnya 1 rakaat 2 kali Fatihah. 2 kali ruku kan gitu. Masail fil kusufaini, masalah dalam salat gerhana. Yusanul ghuslu laha la tazayyunu. Disunahkan mandi sebelum salat tadi Pak, bukan memperhias diri. Artinya pakaian yang biasa-biasa aja. Beda dengan pakaian sholat Id. Kan begitu. Idul Fitri itu kan pakaian bagus-bagus. Ini biasa-biasa aja. Yusannul jahru fil khusufil qamar. Disunnahkan mengeraskan suara imamnya dalam gerhana bulan sesuai waktu sholatnya. Jadi sholat itu Pak kalau di malam hari waktunya itu disunahkan dikeraskan jahar. Wal israr fi kusufi syamsi. Dan disunahkan mensirkan, mempelankan dalam gerhana matahari. Kalau bulan keras, kalau matahari pelan. Bukan berarti batal sholatnya orang yang sholat gerhana matahari memakai suara yang keras, tidak ya. Tapi aturan fikih sunnah sesuai waktunya. Siang sir, malam jahar gitu. Yang ketiga, yusanu ayyaktubal imam khutbataini ba'da shalah. Disunnahkan imam khutbah setelah sholat 2 kali khutbah. Yahussu fihima alal khair. Menekankan kepada jamaah dari 2 khutbah tadi untuk berbuat baik. Min taubatin, daripada taubat, suruh taubat Pak. Wa shadaqatin, dan bersedekah. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Yang selanjutnya, idza jatama'at sholawatun, apabila terkumpul beberapa sholat di waktu gerhana tadi. Gerhananya misalkan sebelum zuhur jam 11 gerhana sampai jam maghrib gitulah. Berarti di situ ada 2 waktu wajib tak di situ? Ada zuhur, ada asar kan begitu. Ada juga orang meninggal, sholat jenazah misalkan kumpul di situ. Bagaimana caranya di sini? Fa in dhaqal waktu, kalau waktunya sempit, quddimal fardu, didahulukan yang fardu Pak. Ini kalau kita sholat gerhana zuhur hilang, jangan. Yang wajib didahulukan. Tsummal janazah, kemudian sholat janazah didahulukan. Karena fardu kifayah. Tsummal id, pas hari raya pula gerhananya. Maka sholat id dulu, tsummal kusuf, kemudian sholat kusuf. Jadi apabila dalam satu waktu terkumpul 4 sholat, maka gerhana diakhirkan. Seperti sholat di hari raya pas hari Jumat misalkan. Berarti di situ Jumat, paginya Idul Fitri. Nah,
Jadi yang wajib didahulukan, kemudian yang fardu kifayah, kemudian yang sunnah-sunnah yang kuat baru kusuf gitu. Wa ini tasa'al waktu qudibal janazah. Kalau waktunya masih panjang, masih lama, maka sholat jenazah didahulukan, kemudian sholat kusuf gitu. Summal fardul aini, kemudian fardu ain. Ini apabila terkumpul dalam satu waktu beberapa sholat. Ada yang ingin tanyakan Pak? Silahkan. Kayak ini masalah sholat kusuf jarang kita amalkan. Babu sholatil istisqa. Bab sholat minta hujan. Bab sholat. Ini saya cerita Pak. Dulu kami waktu mondok tahun 2002 di Kuala Tungkal itu, kalau air tak ada hujan tak bisa minum, tak bisa mandi. 2002. Saya masih ingat lagi hari Jumat waktu itu. Tak bisa minum, tak bisa mandi karena mengharapkan air hujan. Pondok kewalahan, bingung dah Pak. Kenapa? Sebab waktu zaman saya itu 600 orang kurang lebih. Saya nomor urut 600. Air tak ada. Bingung cari air kemana. Hari Jumat, almarhum pimpinan pengasuh tausiah sebelum Jumat. Hari ini hari Jumat, kata beliau. Apabila habis Jumat ini tidak hujan, besok Sabtu kita sholat istisqa. Saya pun waktu itu mendengar sholat istisqa, tidak tahu Pak kayak mana sholat istisqa. Tapi Masya Allah, karomah beliaukah atau bertepatan kita tak paham Pak. Habis Jumat langsung datang mendung. Mendung langsung hujan sampai asar. Jadi tak jadi sholat istisqa waktu itu. Tahun 2000. Tahun 2002 itu. Jadi sholat istisqa ini sholat minta hujan. Tidak hujan tuh ada beberapa sebab Pak. Penyebab hujan itu. Sebab dosa penduduk itu bisa jadi, bisa juga memang Allah pengen nurunkan hujan. Karena kan banyak sejarah dalam Al-Quran. Berapa sejarah? Sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad pernah berdoa yang sebuah kampung yang ada hujan, Nabi doakan hujan. Tapi hujan terus. Ya Rasulullah, kata mereka, tempat kami sudah banjir, kan begitu. Kata Nabi, kamu kan minta hujan, bukan minta hujan yang bermanfaat, tapi minta hujan. Maka itu ada doa Allahumma shayyiban nafi'a, hujan yang memberikan manfaat. Jadi tidak turunnya hujan itu ada musibah, hujan turun pun musibah Pak. Mana musibahnya hujan turun? Cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh kan begitu. Karena Nabi Nuh dianggap orang stres. Betul, secara akal Nabi Nuh stres. Kalau secara akal orang tak beriman. Kenapa? Sebab Nabi Nuh Allah perintahkan bikin kapal di atas gunung. Secara akal manusia, kayak apa nurunkan ke laut, bikin kapal di atas gunung. Kan begitu. Secara akal ya wajar. Kenapa? Sebab bikin kapal di atas gunung. Tapi kan orang lain tidak tahu apa rencana Allah dengan Nabi Nuh. Yang tahu cuman Nabi Nuh. Yang beriman ikut saja. Ternyata mau tenggelam daratan, kan begitu. Nah ini banjir, air turun berupa musibah. Nah sampai kapal Nabi Nuh yang datang